Halo semua, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari menjadi seorang streamer di dunia lain, dan tanpa sadar telah menciptakan pengikut Yandere. Jika kalian ingin menonton video sebelumnya, kalian bisa cek langsung pada playlist channel ini, atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar, mari melanjutkan alur ceritanya. Pada panel sebelumnya, kita diperlihatkan ketika Kaito sedang mendengarkan pembicaraan di antara Kanata dan Putri Maria, sehingga hal itu membuatnya menjadi penasaran tentang hubungan mereka berdua. Panel pun berpindah di sebuah asrama, yang tentu saja ada Kanata yang sedang melakukan siaran langsung di kamarnya. Streamer di sini, apa kalian mengalami masalah di tempat kerja atau sekolah? Ucap Kanata bertanya kepada para pendengarnya. Setelah membaca beberapa jawaban dari para pendengarnya, Kanata menjadi teringat akan sesuatu, sehingga dia bergumam. Itu mengingatkanku, ini dulunya adalah terminal kerja yang aku dapatkan setelah mendaftar, dan butuh banyak perbaikan untuk menjadikannya seperti sekarang. Kanata juga menambahkan, meskipun di dunia ini memiliki jaringan yang dapat menghubungkan terminal bersama, namun sebagian orang masih tak memiliki akses ke teknologi, maupun hiburan. Sehingga dengan menggunakan kekuatan tak terbatasnya, Kanata membuat sesuatu yang mirip seperti situs streaming, untuk memenuhi kekurangan sebelumnya. Setelah bergumam, Kanata langsung membahas topik selanjutnya, yang mana membahas perihal pertengkaran antara bangsawan dan rakyat jelata, yang disebabkan oleh perbedaan status sosial mereka. Sehingga hal itu Kanata berkata, bukankah alangkah baiknya jika semua akur tanpa memandang status mereka, yang dibalas oleh beberapa pendengarnya seperti, karena perbedaan inilah ada ketertiban, dan ada juga yang menyetujui perkataan Kanata. Membaca balasan itu, Kanata memasang raut wajah memelas dan berkata, sepertinya, semua cukup terbagi dalam hal ini. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, muncul sebuah notifikasi yang membuat Kanata terkejut, di mana notifikasi itu berupa notifikasi yang mirip fitur super chat, sehingga Kanata pun membaca isi pesannya. Tuan streamer, aku sangat senang bisa mendengar suaramu hari ini lagi, seperti biasa, aku mengirimkan surat ini dengan rasa terima kasihku. Tolong berbaik hatilah untuk menerima tawaran dariku. Yang kemudian notifikasi lainnya muncul, 10 koin emas telah berhasil ditransfer. Kanata pun mengucapkan terima kasih kepada putri tanpa nama, akan tetapi, dia tiba-tiba mengingat akan satu hal dan berkata, tunggu, bukannya kau mengirimkanku beberapa kemarin? Kau tak mencuri uang orang tuamu kan? Aku bisa mengembalikannya jika kau mau. Ucap Kanata sambil menyeringai, karena dia berpikir, jika 10 koin emas itu setara 100.000 yen saat di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, putri tanpa nama hanya membalas, streamer tak perlu khawatir, semua uang itu berasal dari kantongku sendiri. Di dalam balasan itu juga menyebutkan, bahwa putri tanpa nama ingin sosok streamer untuk menjadi kekasihnya. Sementara itu, Kanata hanya diam saja sambil mengingat kembali perkataannya pada streaming sebelumnya, di mana dia pernah bergumam sangat menginginkan seorang pacar. Setelah memikirkan pernyataan itu sejenak, Kanata berniat menolaknya dengan alasan, bahwa terlalu beresiko untuk memperlihatkan wajahnya di depan umum, terlebih lagi bisa saja putri tanpa nama itu adalah seorang pria yang menyamar sebagai wanita. Karena Kanata juga tidak ingin menyakiti perasaan dari sosok putri tanpa nama yang telah berdonasi padanya, Kanata pun hanya menjawab dengan berkata, terima kasih putri, jika ada kesempatan, mengapa tidak? Panel pun berpindah, yang memperlihatkan seorang wanita yang tidak lain adalah Maria. Sambil mendengarkan siaran langsung Kanata yang akan membacakan surat berikutnya, Maria juga bergumam yang mana pada intinya, dia merasa sangat bimbang pada perasaannya saat ini. Sehingga dia pun sekali lagi mendengarkan siaran langsung streamer, dan lagi-lagi dia bisa merasakan jika perasaannya semakin bergejolak, hingga membuat dirinya berguling ke sana kemari karena tak bisa menahan diri lagi. Setelah Maria berhasil mengontrol dirinya, dia pun menghela nafas sejenak, sebelum dia berkata dengan raut wajah termenung. Dia benar-benar aneh. Dia datang entah dari mana, tapi dia bisa memikat orang lain dengan karisma dan pengaruhnya hanya dengan sekejap mata. Dia juga telah banyak membantu orang-orang, baik itu melalui kata-kata, ataupun bimbingannya. Setelah mengatakan semua itu, dia masih saja mengoceh perihal sosok streamer, hingga ekspresinya seketika berubah, ketika dia mendengar suara streamer dengan seksama. Rasanya, seperti suaranya telah memasuki pikiranku, seolah-olah setiap inci tubuhku telah ditandai olehmu, ucap Maria dengan ekspresi penuh hasrat. Hingga perasaan yang Maria rasakan telah memuncak, dia pun berkata dengan lantangnya, bahwa dia akan hidup untuk streamer. Setelah itu, panel pun berpindah yang memperlihatkan beberapa orang di berbagai tempat, dan narator pun menjelaskan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, streamer telah mengumpulkan pengikut di Ataraxia, dan mulai sekarang akan lebih banyak orang yang sama menakutkannya akan terus bermunculan.
Panel pun berpindah pada keesokan hari di sebuah tempat, di mana Kanata tampak berjalan sendirian. Sebaiknya aku akan pulang melewati jalan sepi seperti biasa, ucap Kanata yang sebelumnya menghadiri sebuah kelas, di mana tampak Kanata kurang nyaman karena beberapa murid membicarakan tentangnya, seperti mengapa dia bisa mendapat nilai bagus padahal dia orang biasa, dan ada juga berbicara tentang sihir yang dia gunakan pada pengujian sebelumnya. Setelah mengingat kejadian sebelumnya, Kanata pun bergumam. Para bangsawan itu benar-benar menyebalkan, sebaiknya aku pulang dan menjernihkan pikiranku, ucap Kanata dalam dirinya tanpa menyadari sesuatu yang ada di hadapannya. Maria, aku mencintaimu, maukah kau menjadi kekasihku, ucap Kaito dengan lantangnya, sehingga Kanata pun menyadari keberadaan mereka berdua, dan segera mengambil tindakan dengan menyembunyikan dirinya. Sementara itu Maria pun menjawab pernyataan cinta dari Kaito dengan berkata, bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi sudah ada seseorang yang ditakdirkan untukku. Sehingga Kaito bertanya sekali lagi, apakah orang itu tunanganmu? Sehingga Maria sekali lagi menjawab bahwa orang itu bukanlah tunangannya. Mendengar jawaban seperti itu, Kaito hanya bisa merelakan, hingga dia pun pergi dari sana bersamaan dengan matanya yang mengeluarkan air yang cukup deras. Sementara Kanata yang telah menyaksikan semua kejadian itu, sambil bersandar dia bergumam. Beruntungnya, aku penasaran tindakan baik apa yang dilakukan orang itu yang bisa mendapatkan hati sang putri, tanpa dia sadari jika orang itu adalah dirinya sendiri. Tidak ingin dianggap rendahan karena berani menguping pembicaraan mereka berdua, Kanata berencana pergi dari sana dengan mengambil jalan memutar, akan tetapi tanpa dia sadari keberadaannya telah diketahui oleh Maria yang berkata, apakah kau tahu jika menguping pembicaraan orang lain itu tindakan yang sangat rendahan? Menyadari jika dirinya telah tertangkap basah, Kanata pun hanya bisa meminta maaf dan beralasan bahwa dia tidak berniat menguping pembicaraan mereka. Menanggapi itu, Maria melirik ke arahnya dan tersenyum sebelum dia berkata, Kanata tidak perlu khawatir, karena dia hanya bercanda. Mendengar itu, Kanata pun berterima kasih dan segera pergi dari sana meninggalkan Maria seorang diri. Setelah Kanata telah pergi, Maria merasa jika mengenal cara berbicaranya, tapi tidak mengingat di mana, dan menganggap jika itu hanya imajinasinya saja. Panel pun berpindah di asrama, di mana Kanata berkata, yo semuanya, maaf aku membuat kalian semua menunggu, ucap Kanata yang sepertinya telah menjeda siaran langsungnya untuk beberapa saat. Banyak sekali, aku senang atas semua donasinya, tapi kalian juga harus memikirkan diri kalian, jika tidak, aku akan merasa bersalah sebagai orang yang memulainya. Ucap Kanata yang sangat terkejut dengan nominal dari donasi yang diterimanya. Mendengar jika banyak orang yang memberikan donasi kepada streamer, dengan sikap tenang dan percaya diri Maria mengatakan, jika tidak ada seorang pun yang pantas untuk mensponsori streamer selain dirinya. Bersamaan dengan Maria yang tetap mengoceh, Kanata akan mulai membacakan surat-surat yang dikirimkan hari ini, sehingga itu membuat Maria yang sebelumnya tampak bak putri sangat elegan, menjadi putri dengan kegilaannya yang tampak terpancar dari bola matanya. Kembali kepada Kanata yang tampak serius membaca surat pertama, di mana isi surat itu bertanya kepadanya. Apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi, meskipun memusnahkan ras iblis adalah pengetahuan umum. Setelah membaca isi suratnya, Kanata pun memberikan pendapatnya dengan berkata, sampai saat ini aku masih tak mengerti, tapi apakah hidup berdampingan itu buruk? Bukankah jika kalian semakin melawan, maka semakin banyak penderitaan yang kalian rasakan? Meskipun aku belum pernah bertemu dengan satu iblis pun, bukankah ada yang baik di antara mereka? Hingga pada akhirnya, Kanata pun membahas topik perbudakan dan diskriminasi, yang membuat Maria yang mendengar siaran langsung streamer menjadi teringat akan sesuatu di masa lalu. Panel pun berpindah, yang memperlihatkan ingatan dari Maria yang sedang menaiki sebuah kereta bersama pelayannya, hingga dia meminta untuk berhenti di suatu tempat. Setelah turun dari kereta, Maria dibuat sangat terkejut dengan pemandangan yang mengerikan di hadapannya, sehingga dia pun bertanya kepada pelayan yang ikut bersamanya, yang langsung dijawab. Tuan Putri, itu adalah perdagangan budak. Saya menyangka, Anda telah membaca tentang hal itu dalam studi Anda. Bukankah perdagangan budak, dan hal-hal semacam itu hanya di masa lalu, ucap Maria dengan kondisi tubuh yang seakan untuk berdiri pun sangat sulit. Melihat kondisi Tuan Putri yang seperti itu, pelayannya yang kita panggil saja Sebastian, mengajak Maria untuk berpindah tempat saja. Panel pun berpindah, di mana Maria terlihat duduk di bawah sebuah pohon, bersama Sebastian yang berdiri di hadapannya. Dengan wajah yang penuh kesedihan, setelah mengetahui kenyataan pahit sebelumnya, Maria pun bertanya kepada Sebastian, apa kita tak bisa melakukan apa-apa? Sebastian pun menjawab pertanyaan Maria dengan mengatakan,
bahwa sampai sekarang masih banyak bangsawan maupun menteri kerajaan yang mengambil bagian di dalamnya, sehingga akan sangat sulit untuk merevisi undang-undang tersebut. Maria pun sekali lagi bertanya, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sementara itu Sebastian hanya menjawab, bahwa dia juga tidak mengetahui apa yang bisa dilakukan untuk saat ini, akan tetapi dia hanya memberikan Maria sebuah benda sihir dan berkata, menurut yang pernah saya dengar, sepertinya ada seseorang di luar sana, yang bisa memberikan nasihat kepada mereka yang mengalami masalah. Setelah menerima benda sihir yang diberikan oleh Sebastian, Maria berkata, aku pernah mendengarnya, tapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, Sebastian memotong dengan mengatakan, jika Anda bersikeras tentang ini, cobalah bertanya kepadanya, mungkin itu bisa menjadi sebuah pilihan.